Hai, sebelum-sebelumnya jika kita ingin mengubah SSID dan password WiFi ESP32, kita harus mengubah langsung di coding seperti ini. Maka kali ini kita akan belajar mengubah SSID dan password WiFi via web sehingga kita tidak perlu mengubah ulang di codingan kita. Oke, kita masuk ke bagian coding. Untuk struktur datanya seperti ini. Jadi ada file Arduino-nya yaitu .ino ini, kemudian ada folder data. Ini file HTML-nya ya. Ada 3 yang sudah disiapkan. Yang pertama yaitu ada ini off, ini untuk menyalakan LED. Kemudian selanjutnya ada on, ini untuk mematikan LED. Di sebelah tombol on atau off itu ada WiFi Manager, yaitu ada di file config. Nah, di WiFi Manager ini ada 2 kolom yaitu SSID dan passwordnya. Ini yang bisa kita isi untuk membuat nama baru di WiFi kita ya. Kemudian submit untuk konfirmasi. Oke, ini sudah. Kemudian kita masuk ke coding Arduino-nya. Di codingannya kita butuh 5 library yaitu ada Arduino.h, kemudian wifi.h, ASP async web server.h, async tcp.h, dan SPI ffs.h. Kemudian kita buat objek server dari kelas async web server dengan parameternya itu 80. 80 ini adalah port untuk web servernya. Selanjutnya ada variabel SSID dan password. Ini untuk menampung pengaturan nama SSID dan password WiFi yang akan kita setting. Selanjutnya ada string LED state, ini untuk perubahan. Kemudian ada LED pin, ini pin dari LED yang ada di ESP32 ya. Kemudian ada variabel untuk mengambil data dari web, ini ada file awal. Kemudian ada p_ssid dan p_password. Ini nantinya untuk acuan pengambilan data dari web yang sudah kita lihat sebelumnya. Kemudian ada tmp SSID dan tmp password. Ini untuk menampung data sementara SSID dan password yang didapat dari web. Buat fungsi untuk membaca file yaitu baca file, untuk parameternya yaitu path. Di dalamnya nantinya akan mengembalikan nilai dari hasil pembacaannya. Jika memang ada filenya, maka akan mengembalikan isi dari file yang dibaca. Tapi jika tidak tersedia filenya, maka akan mengembalikan nilai dari isi file yang masih kosong. Selanjutnya ada fungsi dari tulis file. Ini untuk menyimpan data, yaitu SSID dan password yang sudah kita atur ke SPI FFS supaya tidak hilang ketika si ESP mati. Selanjutnya ada callback dalam web. Nanti dibaca pinnya apakah sedang high atau low. Jika sedang high maka LED state-nya akan menjadi on. Tapi jika tidak maka menjadi off. Ini yang akan kita kirim ke web. Ada namanya state di sana. Di voice setup kita atur baud rate-nya ke 11500, kemudian atur LED-nya menjadi output. Kemudian kita matikan terlebih dahulu, yaitu kita kasih logical low. Kemudian kita init SPI FFS-nya. Jika gagal, maka akan menampilkan tulisan gagal init. Kemudian kita akan membaca file dari ssid.txt dan password.txt. Nanti masing-masing nilainya akan ditampung di SSID dan password. Jika SSID-nya masih kosong, maka akan diisi nilai defaultnya yaitu ada WiFi Manager. Jika passwordnya kosong, maka akses point-nya nanti jadi open atau hanya ada SSID-nya tanpa password. Jadi bisa langsung terhubung. Tapi jika passwordnya ada, maka akan ada pengamanannya yaitu passwordnya sesuai yang kita atur. Kemudian di selanjutnya kita akan mengambil nilai IP ESP-nya.
kita tampung ke My IP, kemudian kita tampilkan. Selanjutnya kita akan mengecek logika yang sedang berjalan di pin LED. Jika high, maka file awal akan diisi dengan on HTML, tapi jika sedang low, maka akan kita isi dengan off.html. Ini akan berpengaruh ke dashboard awal ketika kita mengakses si web server ya. Kemudian kita atur serve staticnya ke sini. Selanjutnya akan ada alamat IP/on. Ini akan menghidupkan si LED. Kemudian jika kita mengakses ke IP/off, maka akan mematikan si LED-nya. Kita kasih low. Jika tadi lihat ada file config.html, maka pengaturannya di sini. Jika kita mengakses IP/config, maka kita akan dialihkan ke config.html. Jika kita sudah mengisi form tadi, form SSID dan password, dan kita tekan button submit, maka kita akan mengirim data SSID dan passwordnya ke IP/get. Kita ambil datanya masing-masing, yaitu ada SSID dan password. SSID kita simpan di ssid.txt dan password kita simpan ke password.txt. Selanjutnya, setelah menyimpan data, maka kita akan mengecek lagi logika yang ada di pin LED. Jika sedang high, maka file awal kita isi dengan on.html. Jika tidak, maka kita isi dengan off.html. Kita akan dialihkan ke file awal sesuai dengan kondisi pin LED-nya di on atau off HTML. Kemudian kita tunggu selama 3 detik. Selanjutnya ESP akan kita restart supaya konfigurasi SSID dan password yang baru bisa berjalan. Selanjutnya ada server ke backend. Ini untuk memulai web servernya ya. Di void loop kita kosongkan aja. Kita belum perlu untuk looping. Jika sudah, kita atur portnya ke ESP32. Kemudian kita atur juga portnya. Jika sudah, kita upload. Oke, jika sudah kita upload, maka kita perlu upload data HTML yang sudah kita siapkan. Ke menu tools, kemudian pilih yang ESP32 sketch data upload. Jika ini belum ada, maka bisa lihat di tutorial yang ini ya. Kita klik aja untuk upload. Oke, jika sudah kita upload file coding dan file HTML ke ESP32, kita buka serial monitornya. Kemudian kita reset. Oke, SSID masih di WiFi Manager. Kita buka di HP, kemudian cek untuk WiFi-nya. Oke, ini sudah ada WiFi Manager. Kita hubungkan. Kemudian kita akses alamat IP-nya. Oke, ini sudah terakses. Jika kita klik on, maka LED-nya menjadi menyala. Jika kita klik off, maka LED-nya mati. Jika on, kita hidupkan lagi, dan jika kita off lagi, maka LED-nya mati. Oke, ini sudah bekerja. Kemudian kita masuk ke WiFi Manager. Kita coba ganti. SSID-nya menjadi ganti aja. Kemudian passwordnya kita masukkan 1 sampai 9. Kemudian kita submit. Oke, si ESP32 sudah ke restart. Kemudian di HP sudah disconnect ya ke WiFi-nya si ESP32 karena sudah ganti nama. Oke, kita hubungkan ulang
Karena tadi sudah ganti namanya SSID-nya menjadi ganti, kita hubungkan ulang. Karena passwordnya tadi ada, kita masukkan passwordnya 1 sampai 9. Kita hubungkan, oke ini sudah terhubung ya. Kemudian kita masuk ke browser lagi, kita masuk ke alamat IP-nya, masih sama. Oke, ini sudah sesuai dengan yang awal. Kita klik tombol on, sudah on, kemudian klik tombol off, sudah off, kita on lagi, oke, sudah off lagi. Jadi kita bisa mengatur nama SSID dari ESP32 melalui web ya. Dan si webnya juga sudah bisa mengatur LED yang ada di ESP32. Jika ada pertanyaan ataupun request tutorial yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.